Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Bu Widya akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari di semester ini, yaitu pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah. Sekarang kalian perhatikan gambar yang akan muncul. Nanti ada beberapa contoh makanan khas daerah Indonesia. Nah, itu apa kira-kira? Jajanan pasar. Jadi salah satu makanan khas daerah di Indonesia yaitu ada jajanan pasar. Terus yang kedua itu apa? Nasi kuning. Biasanya itu untuk merayakan ulang tahun, identiknya untuk perayaan ulang tahun. Terus ada apa itu? Soto. Jadi setiap daerah itu soto itu berbeda-beda. Dari bahannya, rasanya juga berbeda. Mungkin yang kalian sering makan yaitu soto Pemalang. Biasanya kalau soto Pemalang itu khasnya pakai oncom. Nah, itu ada apa? Jajanan lapis atau ada yang juga yang menyebutnya lupis. Nah, selanjutnya itu makanan-makanan desa ya, ayam goreng. Terus itu ada gado-gado atau ada yang menyebut juga tahu campur. Biasanya kalau di Jakarta ada juga karedok. Sekarang kompetensi dasar untuk semester ini yaitu yang pertama memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah. Untuk keterampilan yaitu membuat perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah. Lalu untuk KD yang kedua yaitu menganalisis sistem pengolahan makanan khas asli daerah. Terus sistem pengolahan, pengemasan, dan pengawetan makanan. Yang ketiga, memahami perhitungan BEP atau Break Even Point yang sudah pernah dijelaskan di kelas 10. Lalu menganalisis strategi promosi usaha pengolahan dan melakukan promosi produk usaha pengolahan makanan yang kalian buat. Dan yang terakhir, menganalisis laporan kegiatan usaha pengolahan makanan dan menyusun laporan kegiatan usaha pengolahan makanan khas asli daerah yang sudah kalian lakukan. Jadi nanti kalian akan membuat produk makanan dan juga memasarkan produk tersebut secara langsung. Materi yang pertama yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah. Yang pertama, ide dan peluang usaha makanan khas asli daerah. Nanti kalian akan mempelajari tentang ide usaha, risiko usaha, keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha, serta pemetaan peluang usaha. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Kalian sudah familiar dengan 6M. Apa itu 6M? Sebutkan coba. Ayo, masih ingat apa enggak? Nah, itu akan keluar sampai kelas 12. Yang ketiga, perencanaan pemasaran usaha makanan khas asli daerah. Dan yang keempat, penyusunan proposal makanan khas asli daerah. Jadi sebelum kalian membuat usaha, kalian membuat proposal dulu. Materi yang kedua, penerapan sistem produksi makanan khas asli daerah. Kalian akan mempelajari pengertian makanan khas asli daerah, karakteristiknya seperti apa, teknik pengolahannya itu bagaimana, jenis bahan kemas olahannya. Jadi kemasannya mau seperti apa? Mau pakai kotak, mau pakai plastik. Terus teknik pengemasan. Nah, tadi jenis kemasannya, terus tekniknya. Terus yang ketiga, menghitung titik impas BEP, Break Even Point, usaha makanan khas asli daerah. Kalian kelas 10 sudah sedikit mempelajari tentang BEP, jadi nanti kalian akan mempelajari BEP lagi di kelas 11-nya. Lalu promosi produk hasil usaha makanan khas daerah. Pengertian promosi itu apa? Tujuannya itu untuk apa? Manfaatnya itu seperti apa? Sasaran promosi sebenarnya untuk apa? Dan teknik promosi yang digunakan.
Yang terakhir, laporan kegiatan usaha makanan khas daerah. Jadi kalian akan membuat laporannya sebelum usaha membuat proposal dan setelah melakukan usaha membuat laporan usaha. Nah, ada pengertiannya, analisisnya, dan membuat laporannya. Demikian gambaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.